Melalui akun media sosial yang juga telah dimuat oleh media online inilah.com, Darmawan Supriyosa menulis peran dan kronologi keterlibatannya dalam penerbitan tabloid Obor Rakyat. Dalam tulisannya, Darmawan rinci menjelaskan peran sekaligus kronologi dan keterlibatan sejumlah nama hingga penyandang dana sehingga tabloid Obor Rakyat bisa diterbitkan. Darmawan akui latar belakang pembuatan maupun pengarahan tema tabloid politik hingga penyandang dana penerbitan tabloid Obor Rakyat atas dasar ajakan rekannya sesama jurnalis yang kemudian namanya tercantum sebagai pemimpin redaksi tabloid Obor. Sementara Darmawan meminta namanya agar disamarkan dalam deret nama redaktur tabloid Obor. Darmawan juga menjelaskan permintaan tulisan kepada pengamat politik Gun-Gun Herianto. Dalam tulisannya itu, Darmawan mengaku meminta Gun-Gun untuk membuat tulisan sekitar 2.000 karakter tentang partai politik tertentu. Darmawan membenarkan bahwasanya tidak memberitahu Gun-Gun perihal nama ataupun bentuk tabloid Obor Rakyat. Darmawan gamblang menceritakan perjalanan karirnya sebagai jurnalis di berbagai media massa melalui tulisan ataupun data diri di akun media sosialnya ini. Atas dasar pertemanan, pengamat politik Gun-Gun Herianto sama sekali tidak curiga ketika salah seorang teman jurnalisnya memintanya menulis di kolom opini untuk sebuah tabloid baru. Namun, Gun-Gun terkejut ketika mengetahui tulisannya dimuat di tabloid Obor Rakyat edisi pertama. Dulu kebetulan saya tahunya ya, itu di sebuah media, dia punya pengalaman di majalah Tempo dan saya waktu itu tahunya di Republika ya, lebih tepatnya Alif TV Republika ya. Saya nggak tahu dia di inilah.com, sama sekali nggak tahu. Yang meminta adalah Mas Darmawan Supriyosa ya. Dia yang kemudian meminta tulisan itu untuk dimuat di tabloid baru. Tapi saya sama sekali awalnya nggak tahu tabloidnya seperti apa. Dewan Pers sendiri mengaku telah menerima banyak laporan dari masyarakat perihal peredaran tabloid Obor Rakyat. Tabloid ini kemudian disebut propaganda yang sudah masuk ke dalam kampanye hitam, bukan produk jurnalistik. Nah, jadi karena dia propaganda dan bukan produk jurnalistik, saya kira bukan ranah Dewan Pers gitu untuk memberikan teguran ataupun sikap. Saya kira ini sudah masuk ke dalam kampanye hitam. Sejauh mana keterlibatan Mas dengan terbitnya tabloid Obor ini, Mas? Saya menulis beberapa, sebagaimana permintaan sahabat saya sesama alumnus Tempo, Setiardi. Saya diminta menulis beberapa dengan bahan yang berseliweran di internet ya, terutama di sosial media, misalnya Facebook dan sebagainya. Kenapa akhirnya mengambil media sosial sebagai rujukan, padahal kita ketahui itu belum memiliki nilai kebenaran? Kalau misalnya mengapa itu dari Facebook terutama dan dari media sosial, karena kami adalah orang yang sudah setengah ini ya, sudah bekerja pada pagi harinya, itu dikerjakan dengan sisa-sisa tenaga, itu lebih gampang. Banyak. Oke Mas, ini kan akhirnya Pak Jokowi sendiri juga menyatakan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam tabloid Obor itu adalah fitnah, seperti itu. Berarti kebenaran dari tulisannya diragukan dong. Pak Jokowi sendiri juga menyatakan bahwa itu fitnah. Gimana? Pada beberapa soal, misalnya ketika terbukti bahwa Pak Jokowi bukan seorang Tionghoa, ya kami merasa kami salah. Peredaran dari tabloid Obor Rakyat ini kenapa akhirnya menyasar kepada pesantren? Nah, itu harus ditanyakan bukan kepada saya, karena sebagaimana akhirnya menyasar kepada pesantren. Nah, itu harus ditanyakan bukan kepada saya, karena sebagaimana saya tadi katakan, saya kebagian menulis pada beberapa saja, sebagaimana yang dimintakan. Urusan mungkin yang lebih prinsipin lagi, siapa yang membiayai dan lain sebagainya, itu bisa ditanyakan pada Setiardi, yang dia adalah pemimpin redaksinya. Sejauh mana Anda mengenal sosok dari Setiardi ini? Dia 8 tahun di Tempo, saya 7 tahun di Tempo. Jadi paling tidak 7 tahun saya kenal dia. Setiardi ini sendiri kan merupakan salah satu staf ahli di Presiden. Apakah ada keterlibatan pihak istana menurut tanggapan Mas sendiri? Saya tahu Setiardi staf ahli itu ketika bertemu. Jadi sebelumnya kami lama tidak menjalin hubungan. Soal pertanyaan itu saya pikir lebih tepat ditanyakan pada Setiardi, bukan pada saya. Oke. Dengan kondisi seperti ini banyak yang ternyata Mas juga tidak mengetahui. Mas sendiri merasa dijebak gak sama seorang Setiardi ini sendiri? Enggak. Saya pikir kalau pernyataan dijebak, Mas Gun-Gun kan menyatakan saya menjebaknya ya. Saya tidak ingin mengulang itu. Apapun yang saya lakukan itu pada akhirnya kemudian menjadi sepenuhnya tanggung jawab saya.
apa bentuk pertanggungjawaban Mas sebagai salah satu pengisi orang yang terlibat dalam tabloid obor ini jika nantinya tabloid obor ini akan dijerat ke ranah hukum, Mas? Kalau ini misalnya dianggap sebagai sebuah pelanggaran, ya saya menyerahkan kepada yang berwenang. Biaya produksi tabloid tersebut diakui Setiardi berasal dari dana pribadinya sendiri. Komisaris PT PN 13 ini juga menyatakan pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan klarifikasi atas pemberitaan di tabloid tersebut. Bahwa kemudian ada tulisan di di judul kepalanya disebut sebagai capres boneka, itu adalah kesimpulan dari tim redaksi yang kebetulan pemimpin redaksinya adalah saya. Saya justru terheran-heran ketika banyak pihak yang menganggap ini kampanye hitam. Yang merasa dirugikan itu melaporkan, menjadi rujukan bagi kami untuk memulai sebuah penyelidikan.